Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Aku dan Tania kembali masuk ke restoran. Di sana Zayan dan Gus Aidar masih berbincang. Tapi kali ini tidak seserius tadi, sekarang diselingi candaan. Mata mereka berdua melihat ke arah kamu, bisa kulihat kalau Zayan terus memperhatikan Tania, mungkin melihat mata sembab istrinya. Aku duduk di samping Gus Aidar dan Tania juga duduk di sebelah Zayan. Dari mana tadi? Tanya Zayan pada Tania dengan suara yang sangat lembut. Sungguh aku ingin diperhatian seperti itu dari suamiku. Ini kenapa matanya sembab? Tanya Zayan lagi. Tania tersenyum tipis lalu menggeleng. Enggak kok, kamu tadi belum makan kan? Tanya Zayan. Tania menggeleng. Masih kenyang, tadi aku dan Naira pesen minuman aja. Ning, enggak makan? Tanya Zayan menatapku. Andai yang bertanya itu Gus Aidar. Aku menggeleng. Sudah malam, kapan-kapan kita bicara lagi. Aku sama Naira balik dulu, ucap Gus Aidar. Aku berpelukan pada Tania sebelum pergi. Kini di mobil sama seperti saat berangkat, sangat hening. Entahlah aku bisa menghancurkan bongkahan es yang dibangun oleh Gus Aidar. Tadi kemana? Tanya Gus Aidar. Aku menatapnya. Dari luar restoran. Tak ada lagi percakapan lagi setelah itu. Tak lama kemudian, kita sudah sampai di dalam. Aku melihat Abah dan Ummah sudah berpakaian rapi. Sudah pulang kalian, ucap Ummah. Nggih Ummah, jawabku, aku mencium tangan beliau begitu juga dengan Abah. Abah sama Ummah mau pergi undangan dari teman Ummah. Kalian jaga rumah dan pesantren selama 3 hari ke depan, ucap Abah. Berangkat sekarang, Bah? Tanya Gus Aidar. Iyo. Sudah hampir jam 10 kan, ini kita mau berangkat. Diantar Sinten Bah? Tanya Gus Aidar. Sama Amar. Yowes, kita berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah dan Ummah izin 3 hari ke depan untuk memenuhi undangan. Kini, yang tersiksa tinggal aku dan Gus Aidar. Aku dan Gus Aidar di sampingku yang sedang mengoreksi ulangan para siswa di MA. Sedangkan saat ini sudah pukul 10 malam. Aku menatapnya. Boleh saya bantu, Gus? Dia menatapku. Nih koreksi. Gus Aidar menyerahkan beberapa lembar jawaban kepadaku. Aku mengambilnya. Terserah kamu nilai apa, ucapnya. Ya, lembar soal itu hanya esai. Butuh 1 jam lebih aku mengoreksinya. Kulihat Gus Aidar yang masih sibuk dengan laptopnya, untuk memasukkan nilainya. Kalau udah ngantuk, tidur aja, ujarnya. Aku tersenyum tipis, Gus Aidar perhatian sama aku. Aku mengangguk. Gus Aidar juga, udah malam, gak baik begadang. Hanya Deheman yang menjawabku. Tak apalah setidaknya masih dibalas, daripada bukan. Aku beranjak ke ranjang. Tapi langkahku hentikan. Aku lupa bertanya pada Gus Aidar. Gus. Gus Aidar menoleh. Besok, apa boleh saya ke acara pernikahannya Via? Tanyaku hati-hati, takut tersinggung. Pergilah. Gus Aidar, nggak ikut. Tanyaku lirih, sangat lirih malahan. Gus Aidar menatapku tajam. Kamu pengen lihat saya sakit hati melihat orang yang saya cintai menikah dengan orang lain. Aku menunduk takut ketika mendengar suara tingginya. Maaf, Gus. Air mataku sudah keluar dari tadi, maka dari itu aku menunduk. Gus Aidar langsung beranjak keluar, menutup pintu kamar dengan kerasnya. Kakiku tak mampu menahan berat tubuhku. Aku terduduk. Aku telah membuat suamiku marah. Maafkan aku ya Allah. Entahlah sebab apa kepalaku mendadak pusing, tanganku berpegang pada lantai dan satunya kugunakan untuk memegangi kepalaku yang semakin berdenyut sakit. Cukup lama kepalaku berdenyut. Sekarang masih pusing, tapi tak seperti tadi.
Aku berdiri dengan perlahan, menuju ke ranjang. Kurebahkan tubuhku di sana. Pagi hari aku sudah bersiap untuk datang ke acara nikahannya Via, sahabatku. Entahlah masalah dengan tadi malam. Bahkan aku belum bertemu dengan Gus Aidar. Setelah bersiap, aku berjalan ke arah dapur. Di sana sudah ada abdi dalam yang sudah menyiapkan makanan. Aku menghampirinya untuk membantu sedikit. "Bak, lihat Gus Aidar," tanyaku pada salah satu dari mereka. "Tadi pagi sudah pergi pakai motor, Ning," jawabnya. Aku mengangguk. "Ya udah, berhubung sarapannya sudah siap, mari makan, Mbak." "Kita nanti saja, Ning." Salah satu dari mereka bertiga menjawab. "Kenapa nanti? Sekarang aja, sini sama saya," ujarku. "Ndak usah, Ning." Aku terkekeh pelan. Aku tahu kenapa mereka menolak, sebab malu. Aku mengambilkan wadah persegi berukuran lumayan sedang. Lalu mengisinya nasi beserta lauk pauknya. "Ini buat kalian," bagi ya sama teman sekamarnya. Aku menyerahkannya. Tak ada yang menerima. "Terima, Mbak. Nggak baik lo rezeki ditolak," ucapku lagi. Setelah mengatakan itu, akhirnya salah satu di antara mereka mau menerima. "Makasih, Ning." Aku mengangguk. "Kalian nggak makan di sini aja? Saya sendiri kok, di kamar mawon, Ning." "Kita permisi ya, Ning." Aku mengangguk. "Nggih." Tersisalah aku, hanya aku. Sarapan sendiri di rumah mertuaku sendiri. Aku bingung, haruskah aku tetap pergi, sedangkan di dalam tak ada siapapun. Nggak jadi pergi. Entah sejak kapan Gus Aidar ada di belakangku. Aku tak menjawab. Masih sakit yang kurasa tadi malam. "Ayo berangkat, saya ikut," ujarnya tiba-tiba. "Kenapa tiba-tiba, Gus? Kenapa kemarin kamu berkata menyakitkan seperti semalam?" Aku memberanikan menatapnya. Aku tersenyum tipis. "Nggak usah, Gus. Saya nggak mau. Suami saya sakit hati melihat orang yang dicintainya menikah dengan pria lain." Selepas mengatakan itu aku beranjak ke kamar untuk mengambil tas dan juga kado yang telah kusiapkan tadi setelah salat subuh. Aku masih melihat Gus Aidar yang masih dalam posisi yang sama saat aku pergi ke kamar tadi. "Saya berangkat," ucapku. "Percayalah aku bukan perempuan-perempuan penyabar yang jika disakiti oleh suaminya akan terus bertahan. Mulai hari ini aku bertekad untuk bersikap acuh padanya. Aku tahu ini dosa, tapi aku ingin Gus Aidar menyadari apa yang ia telah perbuat padaku." "Kamu nggak cium tangan suamimu?" ucapnya. Aku mendekatinya, lalu meraih tangannya untuk kucium. Kini aku menatap manik matanya. Buat apa Gus bersikap hangat padaku? Bukankah rumah ini tak ada siapapun? Jadi, untuk apa bersandiwara? "Naira." Aku terkesiap, memejamkan mataku ketika mendengar suara gertakan itu. "Gus, mau apa jenengan? Ingin saya menyerah?" tanyaku lirih. Entah kenapa Gus Aidar langsung menggeleng. Ia memegang bahuku ditariknya untuk dipeluk. "Maaf, jangan menyerah sampai saya membalas perasaan kamu." Aku tersenyum dalam dekapannya. "Kalau nanti jenengan sudah membalasnya, bolehkah saya menyerah?" "Enggak, jujur, saya capek, Gus. Pernikahan yang baru 1 bulan lebih lamanya, harus dijalani seperti ini." Air mataku sudah membasahi kedua pipiku. Aku yakin kemeja yang dipakai Gus Aidar juga sama basahnya. Ini bukan pernikahan impian saya. Sama sekali tak pernah terlintas jika saya akan menjalani pernikahan seperti ini. Gus Aidar melerai pelukannya, menghapus sisa air mata yang keluar. "Jangan nangis, jangan menangis karena saya. Cukup semalam kamu menangis karena saya." Gus Aidar kembali memelukku. Hangat rasanya, pelukan yang aku idam-idamkan darinya setelah menikah. Aku melepaskan pelukannya. "Saya pamit, Gus," ucapku sembari tersenyum padanya. Gus Aidar mencekal pergelangan tanganku. "Untuk tawaran semalam, masih ada, kan?" Aku mengerutkan kening. Seketika aku teringat,
tawaran untuk pergi bersamaku ke acara pernikahan Via. Aku tersenyum lalu menggeleng. Kenapa? Tanya Gus Aidar. Jawabannya masih sama seperti tadi, Gus. Saya nggak mau melihat suami saya sedih karena melihat orang yang dicintainya menikah dengan orang lain. Kalau begitu, tidak saya izinkan kamu pergi. Ucapan Gus Aidar membuat aku langsung menatapnya tak terima. Apa-apaan ini? Tadi malam juga sudah diberi izin. Gus Aidar tersenyum. Entahlah senyum apa manis apa mengejek. Kamu pasti tahu kan, istri tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Aku mengangkat satu alisku. Bukankah tadi malam sudah diberi izin? Gus Aidar terlihat tergagap. Saya berubah pikiran. Ya udah, nggak jadi pergi, putusku. Daripada aku melihat suamiku bersedih melihat orang yang dicintainya menikah dengan orang lain, kan? Gus Aidar mengangkat bahunya acuh. Ia kembali berjalan ke salah satu bangku di meja makan. Lalu mendudukinya. Aku menggerutu kesal. Ya sudah, ayo, ucapku. Gus Aidar menatapku. Katanya nggak jadi pergi. Gus saja bisa berubah pikiran, kenapa saya tidak? Jawabku. Benarkan apa yang kukatakan. Gus Aidar tersenyum. Iya, senyum seperti meledek yang kulihat. Oke tunggu, saya mau ganti baju dulu. Gus Aidar langsung beranjak menaiki tangga menuju kamar. Gus Aidar telah kembali dengan pakaian kemeja berwarna navy lalu sarung berwarna abu-abu. Aku melihat gamis yang kupakai, gamis berwarna navy, jilbab berwarna abu-abu. Ah, mungkinkah Gus Aidar sengaja menyamakan pakaiannya denganku? Ayo, ajaknya. Aku mengangguk mengikutinya. Aku berjalan di belakangnya, tiba-tiba saja Gus Aidar berhenti. Ia meraih tanganku untuk digenggamnya. Lalu menariknya pelan sampai aku setara dengan ia berdiri. Aku tersenyum tipis. Aku dan Gus Aidar telah sampai di rumah Via. Sekarang sudah acara resepsi, aku tak bisa melihat prosesi ijab kabulnya tadi. Aku memberi selamat pada Via dan Rafa. Aku menangkupkan kedua tanganku pada Rafa. Iya, aku kenal dengan Rafa, sebab dia juga temanku. Terima kasih, Ning, ujarnya saat aku memberi selamat. Aku membalasnya tersenyum tipis. Kan sudah aku bilang, jangan panggil Ning lah, Naira saja. Oke, aku, Rafa dan Via tertawa. Selamat Via, aku doakan langgeng. Amin. Via langsung memelukku. Amin, makasih, Ningku. Sudah tiba saat Gus Aidar berhadapan dengan Via. Aku terus memperhatikannya. Semoga tak ada kejadian yang membuatku sedih lagi, batinku. Selamat, ucap Gus Aidar. Via mengangguk. Nggih, terima kasih Gus. Gus Aidar langsung meraih tanganku untuk digenggamnya. Ditariknya menuju ke area tempat makanan. Mau makan apa? Tanya Gus Aidar menatapku. Samain aja. Sate nggak apa-apa. Aku mengangguk. Aku mendudukkan tubuhku ke kursi kosong, sedangkan Gus Aidar mengambil makanan. Woi, Ra. Suara itu tentu mengejutkanku. Aku menatapnya. Siapa yang memanggilku dengan nada seperti itu? Raffi. Iya, ini gue. Apa kabar? Raffi duduk di hadapanku. Hanya terhalang oleh meja bundar. Baik, gue dengar, lo udah nikah. Ucapnya. Aku mengangguk. Iya. Dia menganggukkan kepala. Entahlah wajahnya sedikit berubah. Jahat lo. Aku menatapnya. Aku jahat. Kenapa? Maksudnya. Ya, jahat. Nikah nggak ngundang, kan gue nggak bisa makan-makan di acara nikahan lo. Aku terkekeh pelan. Aku kira apa? Ini udah makan-makan di sini. Ya beda, ucapnya. Bedanya apa? Bedanya, gimana rasanya makan di acara nikahan mantan? Aku melototkan mataku. Apa-apaan ini? Dehem seseorang yang berada di belakangku. Aku berbalik, mendapati Gus Aidar di belakangku. Tatapannya terus mengarah ke Raffi. Kini, Gus Aidar duduk di sampingku. Ini makan. Gus Aidar menyerahkan satu piring sate.
Aku mengangguk. Mas nggak makan? Tanya Gus Aidar pada Raffi. Raffi terlihat tergagap. Ah iya, saya permisi. Ia langsung beranjak pergi. Asyik bener, ngobrolnya, ujar Gus Aidar. Aku menatapnya bingung. Sampai ketawa-ketawa. Aku menatapnya. Emang kenapa? Jangan kayak gitu, saya nggak suka. Gus nggak ngajar. Tanyaku saat Gus Aidar hanya diam di pinggiran ranjang. Kita sudah pulang, ba'da asyar kita sampai di dalam. Enggak, kenapa? Capek, Ra. Aku tersenyum tipis, saat Gus Aidar mengucap namaku. Sudah kedua kalinya ia mengucap namaku. Pertama, gertakan itu. Dan ini kedua. Mau saya bikinkan kopi? Tawarku. Teh aja. Aku mengangguk, berlalu meninggalkannya. Aku telah kembali membawakan secangkir teh untuk Gus Aidar. Ia sedang duduk di sofa sekarang. Ini, Gus. Gus Aidar menatapku. Masih panas kan? Kenapa kamu langsung kasih ke saya? Aku tersenyum, menggeleng. Hangat kok, Gus. Nggak percaya, ucapnya. Terus, saya harus apa? Coba minum, ujarnya. Aku menggeleng. Nanti Gus Aidar minum sisaku dong. Ya udah nanti aja, saya minumnya, ucap Gus Aidar. Aku mengangguk pasrah langsung meminumnya sedikit. Udah kan? Gus Aidar mengangguk lalu meneguk tehnya tepat di sisi aku minumnya tadi. Teh itu tinggal sedikit lalu meletakkannya di atas meja. Ia meraih tanganku. Makasih ya, ucapnya. Untuk selalu bersabar menerima sifat saya yang acuh padamu. Gus Aidar langsung memelukku dari samping. Jujur, aku sangat terkejut karena ini. Aku diam aja tak membalas atau apapun. Dapat kurasakan Gus Aidar mencium pelipisku yang tertutup jilbab. Aku dan Gus Aidar menonton TV bersama. Sebenarnya Gus Aidar yang memaksaku tadi. Aku tadi hanya menderas hafalanku, tapi Gus Aidar memaksaku untuk menemaninya menonton TV. Gus, emang gak ada jadwal ngajar? Tanyaku. Saat ini aku sedang duduk bersebelahan dengannya. Dia menatapku. Gak ada jadwal ngajar. Setelah mengatakan itu dia langsung fokus lagi ke acara TV. Aku memicingkan mataku. Tapi ini kan hari Rabu. Setahu saya Gus ada jadwal ngajar untuk hari ini. Tahu aja kamu. Sudah saya suruh gantiin Kang Amar tadi. Aku hanya mengangguk, langsung mengalihkan pandanganku ke arah TV lagi. Ra, saya lapar, ujar Gus Aidar. Aku menatapnya. Makan apa, Gus? Kan katanya tadi nggak usah masak. Masakin mie aja ya. Tapi, Gus, nggak apa-apa sekali-kali. Aku menghela nafas kasar. Oke, makan di kamar saja ya, ucapnya. Aku mengerutkan kening. Kok tumben? Gus Aidar hanya mengangkut bahunya acuh. Pengen aja. Aku berjalan ke arah dapur, untuk memasakkan mie untuk Gus Aidar. Saat aku menyiapkan untuk bumbu-bumbunya, sebuah tangan melingkar di pinggangku. Tubuhku menegang. Dapat kulihat Gus Aidar pelakunya. Jangan lama-lama, saya sudah lapar soalnya. Selepas mengatakan itu, Gus Aidar langsung pergi. Aku telah selesai memasak mie. Di depan TV, sudah tidak ada Gus Aidar. Aku menaiki tangga, menuju kamar. Di dalam sudah ada Gus Aidar yang sibuk dengan laptopnya. Aku meletakkan nampan berisi semangkuk mie dan satu gelas es sirup itu di atas meja. Ini, Gus. Aku mengangkat bahuku acuh lalu berdiri mejuku ke ranjang. Meraih ponsel di atas nakas. Bantuin, Ra. Suara Gus Aidar membuat aku menatapnya. Aku berjalan ke arahnya. Bantuin apa? Tanyaku. Suapin gitu, kan saya lagi sibuk. Kan bisa dikerjain nanti tugasnya. Makan dulu. Gus Aidar menatapku datar. Kamu nggak mau bantuin suami kamu? Aku tersenyum kikuk. Saya suapin. Aku meraih satu gelas es itu, lalu meneguknya. Gus Aidar menatapku. Kok diminum? Ya kan minuman, kan emang untuk diminum, ucapku. Bukan buat saya esnya. Aku menggeleng. Bukan,
Kan jenengan cuma minta dibiatin mie, bukan es. Gus Aidar meraih es itu langsung meneguknya, hingga setengah. Seperti tadi, ia meminumnya tepat di sisi aku minum. Kok diminum, Gus? Tanyaku. Emang nggak boleh? Gus Aidar malah balik tanya. Kan suami istri harus saling berbagi. Kalimat itu mampu membuat pipiku terasa panas. Azan Isya berkumandang. Gus Aidar measuh belum menyelesaikan tugasnya. Gus, nggak ke masjid dulu? Tanyaku. Iya, kamu beresin ini, ya. Gus Aidar beranjak dari duduknya menuju ke kamar mandi. Aku merapikan berkas-berkas tadi, menutup laptop yang digunakan Gus Aidar tadi. Aku membawa bekas wadah makan dan minuman tadi ke dapur. Suara Gus Aidar memanggilku dari kamar. Aku dengan tergesa-gesa memasuki kamar. Di sana Gus Aidar mengacak isi lemari, entah mencari apa. Iya, Gus, ucapku dengan nada bertanya. Baju kokoku mana yang warna putih tulang? Tanya Gus Aidar menatapku. Aku mengangguk dan mencoba mencari baju yang dimaksud Gus Aidar. Aku menyerahkannya baju koko itu pada Gus Aidar. Kenapa ganti lagi, Gus? Gus Aidar tersenyum. Senyum yang kuidam-idamkan sejak menikah dengannya. Pas wudhu tadi kena air, jadi basah. Aku mengangguk. Gus Aidar mulai membuka koko yang dipakainya di hadapanku. Menampilkan tubuhnya yang hanya berbalut kaos putih tipis. Aku hanya menunduk. Gus Aidar menyerahkan koko tadi ke arahku. Dan aku menerimanya. Saya berangkat, ujarnya. Aku mengangguk. Hati-hati, Gus. Gus Aidar membalas dengan tersenyum manis. Aku menaruh koko tadi ke keranjang baju kotor. Aku mengambil wudhu, lalu melaksanakan perintahnya. Setelah melaksanakan salat Isya, aku menderas hafalan Quranku. Tak lama kemudian Gus Aidar telah kembali. Ia duduk tepat di depanku, dakam satu sajadah yang sama. Ia menyodorkan tangannya ke arahku. Aku menatap wajah dan juga tangannya. Apa ini benar? Tidak mimpikan. Aku menerimanya, tapi tanganku tak langsung menyentuh kulitnya. Tanganku masih berbalut mukena. Kenapa tangannya masih balutan mukena? Tanya Gus Aidar. Nanti batal, Gus, wudunya, jawabku. Gus Aidar terkekeh. Bukannya udah batal. Keningmu kan udah kena punggung tangan saya. Aku memejamkan mata. Kenapa aku jadi bodoh gini? Gus Aidar masih saja terkekeh pelan. Aku beranjak untuk meletakkan Al-Quran. Tapi Gus Aidar menarik tanganku hingga aku terjatuh terduduk lagi. Syukur saja aku sudah meletakkan Al-Quran itu pada tempatnya. Tapi dudukku yang tak baik untuk jantungku. Bagaimana tidak, posisi dudukku sangatlah dekat dengan Gus Aidar. Kalau dilihat aku seperti dipangku oleh Gus Aidar, karena posisi dudukku yang miring. Aku langsung membenarkan dudukku. Kenapa, Gus? Tanyaku. Gus Aidar hanya menggeleng. Ndak. Aku berdiri untuk melepas mukenaku. Saat aku sudah menyentuh tali mukena di mukena aku teringat, kalau aku tak memakai jilbab. Kuurungkan untuk melepas, menunggu Gus Aidar keluar dari kamar. Bukannya aku tak mau melepas jilbabku di hadapannya, tapi masih ada ragu di hatiku, meskipun Gus Aidar sudah sah menjadi suamiku. Kok nggak dilepas, mukenanya? Tanya Gus Aidar menatapku. Iya dilepas nanti. Gus nggak keluar. Gus Aidar masih menatapku. Kamu ngusir saya? Bukan. Terus, Gus Aidar beranjak dari duduknya sembari membawa sajadah dan diletakkannya di tempatnya. Membuka baju kokonya menyisakan kaos putih. Gus Aidar ke arah ranjang, lalu membaringkan tubuhnya. Terus gimana aku ganti jilbab? Batinku. Dengan sedikit kesal aku menuju ke arah lemarin untuk mengambil jilbab instanku. Dapat kulihat kalau Gus Aidar masih memperhatikanku. Aku berganti jilbab, tanpa melepas mukena. Aku berjalan ke arah sofa, lalu membuka ponsel. Dapat kulihat, Gus Aidar masih saja memperhatikanku sedari tadi. Gus Aidar beranjak dari baringnya.
lalu berjalan ke arahku. Ia duduk di sampingku. Kenapa nggak tidur? Kata Gus Aidar. Aku menatapnya. Tersenyum tipis. Nanti, Gus. Chattingan sama siapa? Tanya Gus Aidar sembari melihat ke arah layar ponselku. Sama Tania, jawabku. Gus Aidar mengangguk, menyender ke sofa. Aku menatapnya. Ia memejamkan mata. Gus nggak tidur. Kenapa aku jadi bodoh sih? Jelaskan. Gus Aidar mau tidur, apalagi sofa yang biasa ia buat tidur aku duduki. Apalagi tadi Gus Aidar bertanya padaku. Gus, bisa tidur di ranjang. Biar saya yang tidur di sofa, ucapku. Memang selama ini aku dan Gus Aidar tak pernah tidur dalam satu ranjang, kecuali saat bersama dengan Davi. Nggak usah. Aku beranjak menuju ranjang, lalu membawakan bantal dan selimut untuk Gus Aidar. Ini, Gus. Gus Aidar menerimanya. Makasih, ucapnya. Ia langsung membaringkan tubuhnya. Aku mengangguk, lalu berjalan ke arah ranjang. Aku tidak langsung tidur, tapi masih berbalas pesan dengan Tania. Ponsel Gus Aidar yang berada di atas nakas berbunyi. Aku melihatnya. Dengan nama Arkan yang memanggil Gus Aidar. Aku menyodorkan ponsel itu ke Gus Aidar. Gus, ini ada panggilan. Aku berjongkok ke arahnya. Siapa? Tanya Gus Aidar dengan suara serak. Arkan. Angkat aja, titah Gus Aidar. Aku mengangkatnya. Lalu menyodorkan ke arah Gus Aidar. Hanya beberapa menit Gus Aidar telah selesai dengan panggilannya. Ra, bisa minta tolong. Aku mengangguk. Tolong kirim foto ke Arka, data siswa. Sudah saya foto kok. Aku membuka aplikasi WhatsApp untuk mengirimkan foto data siswa itu ke nama kontak Arkan. Setelah selesai, aku ingin melihat isi galeri foto Gus Aidar. Tentang apa isi galerinya? Tidak ada banyak foto, hanya foto. Hanya foto keluarga dan juga foto para ulama. Aku tersenyum tipis. Senyumku luntur begitu saja, saat aku melihat foto Via yang ada di sana. Aku langsung meletakkan ponsel itu di atas meja. Aku langsung keluar kamar. Aku berjalan menuju ke arah gazebo. Aku paham untuk keadaan saat ini. Kata-kata yang pas untuk keadaanku saat ini adalah, jangan terlalu kepo, nanti sakit hati. Buat apa aku menangis, jika aku sudah tahu kebenarannya sejak dulu? Bukankah ini kemauanku? Gus Aidar mau memberiku kesempatan untuk mengambil hatinya. Mungkin tidurku tadi malam, lumayan malam. Azan subuh aku baru bangun. Aku melihat ke arah sofa. Ternyata Gus Aidar masih tertidur pulas. Aku beranjak untuk membangunkannya. Aku memegang bahunya. Gus, bangun. Ia hanya melenguh. Gus, salat subuh. Perlahan Gus Aidar membuka matanya. Saya salat di rumah saja, nggak keburu kalau ke masjid. Aku mengangguk. Salat berjamaah dengan khusyuk. Setelah selesai, aku tak menyodorkan tanganku ke arah Gus Aidar. Aku hanya menunggu ia beranjak dari sini. Tak kusangka, Gus Aidar berbalik menatapku. Ia menyodorkan tangannya ke arahku. Aku mencium tangannya, tak kurasa air mataku luruh seketika. Gus Aidar mendongakkan kepalaku. Ia menghapus air mataku. Kenapa? Aku menggeleng. Cerita, ujarnya. Aku menggeleng. Ra, panggilnya. Aku menatapnya. Menggeleng yang kulakukan. Aku beranjak dari dudukku, melipat mukena dan sajadah yang kupakai. Saya ke dapur dulu, Gus, pamitku. Gus Aidar mencekal pergelangan tanganku. Ia menggeleng. Saya tahu kamu tidak baik-baik aja. Cerita sama saya. Aku menggeleng. Nggak ada, Gus. Gus Aidar menghela nafas kasarnya. Terus tadi kamu nangis kenapa? Saya cuma terharu saja, Gus. Gus Aidar menatapku dalam. Mungkin butuh penjelasan. Aku tersenyum. Saya cuma terharu, Gus mau menyodorkan tangan jenengan untuk saya cium. Aku berhenti sejenak. Kemarin-kemarin saya yang menyodorkan tangan saya, tapi jenengan abaikan. Saya permisi, Gus. Aku beranjak keluar dari kamar.
Bersambung.